Halo, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan aku Dewi Saputri. Di video kali ini aku akan membahas tentang tips memilih tema atau jenis konten buat kalian yang masih pemula banget. Simak video aku sampai habis ya. Nah, biasanya buat kalian yang baru keterima atau baru lolos di Capcut itu pasti kebanyakan masih bingung ya teman-teman untuk menentukan wah mau bikin apa ya, mau bikin konten kayak gimana ya gitu, dan rata-rata tuh masih random banget gitu loh. Karena berdasarkan pengalaman aku dulu aku juga gitu, kontennya tuh masih random banget, gak tahu aku harus fokusnya di mana gitu. Dulu aku bikin jedak jeduk juga, kemudian filter-filter estetik gitu. Nah, pokoknya bikin sesukanya, gak bisa nemuin karakter aku gitu. Nah, makanya aku di sini mau berbagi tips buat teman-teman semua untuk supaya nggak pusing menentukan tema atau jenis konten buat kalian, karena jenis konten itu juga mempengaruhi analitiknya di Capcut gitu. Nah, jadi bisa menaikkan followers kalian, kemudian menaikkan jumlah ekspor kalian, kemudian menaikkan akun kalian gitu ya, itu juga dipengaruhi dengan analitik tersebut. Nah, sebelum kita ke tips-tipsnya, aku mau ngenalin jenis-jenis konten apa aja sih yang ada di Capcut itu. Nah, terutama yang paling populer itu nggak ada yang lain yaitu JJ alias jedak jeduk. Jadi konten jedak jeduk itu adalah konten yang paling viral banget di Capcut. Kemudian disusul oleh filter-filter estetik kayak gitu. Nah, itu juga viral banget di Capcut, trending banget. Dan kebanyakan juga nggak semua orang bisa dengan jenis konten yang seperti itu gitu ya. Ada juga yang nggak bisa bikin jedak jeduk, ada yang nggak bisa bikin estetik gitu. Nah, itu tergantung kemampuan masing-masing di situ. Nah, jadi untuk tips yang pertama yaitu kalian pilih apa yang kalian suka. Nah, jadi kalian misalnya nih sukanya ke foto-foto kayak gitu. Nah, kalian terapin aja satu tema, yaitu kalian pilih dengan konten yang foto-foto transisi kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian lebih suka ke jedak jeduk ya kalian bikinnya jedak jeduk aja. Kalau misalnya kalian suka yang story-story kayak gitu, nah kalian bisa bikin juga jenis konten yang kayak gitu. Nah, jadi pilih yang kalian suka, jangan memaksakan diri gitu. Karena kalau misalnya kita ngikutin yang lagi viral sekarang, ini loh yang lagi viral ini, ya nggak apa-apa kita ngikutin. Tapi kalau misalnya kita itu nggak ada minat dalam bidang tersebut, itu bisa bikin kita tuh kayak males gitu loh mau bikin. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin sesuai dengan apa yang kita suka, itu bakalan bikin kita itu setiap hari tuh kayak semangat terus gitu loh, seneng bikinnya gitu. Jadi bisa meningkatkan kreativitas kita, kemudian juga bisa meningkatkan ide-ide baru gitu. Oh, aku sukanya di sini loh. Nah, jadi dengan kamu mengetahui apa yang kamu suka, itu kamu bakalan seneng setiap harinya tuh happy, enjoy buat bikin template-nya. Nah, kemudian tips yang kedua yaitu kalian tentukan target market kalian. Nah, jadi kayak ibaratnya tuh kita kayak kan kita jualan karya video, karya template gitu ya. Nah, jadi kalian sebelum menentukan tema, kalian menentukan dulu siapa sih yang bakal jadi sasaran kalian untuk menggunakan template kalian. Nah, misalnya nih kalian dari kalangan anak muda, remaja-remaja kayak gitu. Nah, pasti yang menjadi sasaran kalian itu adalah anak-anak sekolah, anak-anak remaja kayak gitu. Nah, mereka sukanya yang apa? Kalau misalnya mereka lebih, kita cenderungnya ke kayaknya estetik lebih ini deh, atau lirik-lirik video, atau mungkin apa namanya yang jedak jeduk itu. Nah, itu bisa digunakan di kalangan remaja dan itu banyak banget penggunanya. Kalau misalnya kalian dari remaja ya, dan sasarannya juga anak-anak remaja. Nah, kemudian kalau misalnya kalian ini sebagai mungkin ibu rumah tangga yang pengen ngedapetin penghasilan tambahan, nah kalian mungkin sasarannya yang utama tetap adalah ibu rumah tangga juga gitu ya, orang-orang yang sudah berkeluarga sasarannya. Nah, di situ kalian bisa menggunakan jenis konten yang bertema story WA kayak gitu, status harian, mungkin berisi motivasi-motivasi atau yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, itu jadi kalian harus tentukan dulu target market kalian. Nah, jadi pada intinya tuh kalian mau bikin konten random itu nggak masalah, tapi alangkah lebih baiknya itu kalian fokus ke satu tema aja, karena kalau misalnya kita itu bikinnya macam-macam kayak gitu ya, nanti kita tuh bakalan bingung gitu loh, mau bikin yang mana ya, akhirnya nggak kesampaian bikin gitu. Kalau misalnya kita fokusnya ke satu tema, apa yang kita suka dan target market kita, nah itu bakalan bisa bikin kita tuh semangat terus buat setiap harinya. Kemudian itu juga mempengaruhi analitiknya. Kalau misalnya kalian itu analitiknya dari awal tuh udah, misalnya nih satu contoh lirik video, nah analitik kalian tuh udah di lirik video tersebut sama Capcutnya, jadi kalian bisa direkomendasikan dengan jenis konten yang telah kalian pilih.
Nah, jadi itu dia tips-tips dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya, dan semoga akun kalian itu tambah naik, followersnya naik. Kemudian kalian juga bisa dapat gajian, yang belum naik level semoga naik level. Oke, semangat ya teman-teman semua.